Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Dari sekian ini temanmu hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada berapa anak? 5 anak. Banyak sekali. Siapa saja? Kenapa? Sakit. Terus kemudian? Naik kenapa? Sakit. Terus? Bisa berapa dia? 2. Ya. Anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit bisa sehat kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sekarang kita bersiap-siap untuk berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, berguna untuk perkembangan pendidikan kalian. Nah, kali ini anak-anak, kita akan membahas tentang produksi konten dan diseminasi konten digital, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, yang pertama setelah kamu mempelajari semuanya, diharapkan nanti kamu di akhir pelajaran dapat menjelaskan prinsip produksi dan diseminasi konten digital yang etis. Kedua, merancang storyboard konten menggunakan algoritma sederhana. Algoritma itu langkah-langkah yang baik yang bisa membuat produk kita jadi bagus. 3, membuat produk konten digital sederhana, bisa poster, bisa video digital. Kemudian yang akan kita praktikkan nanti membuat poster, ya, membuat poster aja dulu. Kemudian yang keempat, berkolaborasi dan berkomunikasi dalam mempresentasikan konten. Kontennya maju, menjelaskan tentang apa yang dibuat. Konten anak-anakku sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang konten digital. Di situ ada konten digital adalah informasi yang berupa teks, gambar, audio itu suara, kemudian video yang disajikan melalui media digital. Media digital itu apa saja? Bisa radio, bisa televisi, bisa di HP, bisa di internet, ya, media digital. Kemudian yang dibuat dengan media digital bisa dipampangkan di tempat-tempat yang tidak menggunakan digital, tapi membuatnya pakai media digital. Kamu sudah pernah tahu pamflet atau selebaran atau baliho yang ditempel di jalan raya? Ya, nah itu adalah pembuatan konten media digital yang disebutkan tidak menggunakan media digital. Kalau media digital yang pihak elektronik. Pertanyaan pertama, sebutkan satu contoh konten digital yang sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pernah melihat konten digital selama kamu hidup? Nah, coba sebutkan, siapa yang tahu? Apa aja? Video di YouTube, terus kemudian yang lainnya di TikTok, oke. Itu kan yang digital, yang dibuat dengan digital tapi disebarkan tidak menggunakan digital, namanya apa? Poster, ya betul. Terima kasih, kita lanjutkan. Berarti kalian sudah paham. Lanjut ya, pertanyaan bawahnya. Apa
ditempel atau ditunjukkan ke teman-teman. Kalau waktu kalian mendapatkan besar gitu ya. Ya, terima kasih. Lanjut, yang berikutnya prinsip produksi konten digital. Nah, ini yang pertama, pesannya jelas, nggak bertele-tele, nggak terlalu panjang, mudah dimengerti, ya, mudah dipahami. Yang berikutnya menarik dan kreatif. Yang berikutnya adalah etis dan bertanggung jawab. Yang berikutnya apa? Tepat sasaran sesuai audiens. Kalau kamu menyebarkan itu misalnya untuk anak muda, maka audiensnya ya dipilih anak muda. Kalau untuk misalnya mau menyebarkan tentang undangan rapat di RT, ya jangan dikasihkan anak-anak, dimasukkan ke getar. Lanjut, berpikir komputasional dalam memproduksi konten. Nah, ini berpikir komputasional ini pernah kamu pelajari waktu itu. Nah, apa aja? Yang pertama, dekomposisi, memecah permasalahan yang timbul menjadi lebih kecil dan sederhana biar bisa mudah dipahami dan diselesaikan. Lanjut, yang kedua, pengenalan pola. Amati konten-konten apa yang populer. Jadi kamu bisa kontenmu nanti juga bisa populer. Oh, hari ini ternyata yang trending misalnya apa, disesuaikan. Masyarakat sekarang sukanya apa, anak muda sukanya apa, dilihat. Yang viral-viral itu apa, oh ini. Viral ini bagus apa jelek, itu ada etis dan bertanggung jawab. Yang viral yang jelek, yang bagus, yang bermanfaat gitu. Lanjut, abstraksi, ambil elemen penting untuk teks atau gambar mana yang mau ditonjolkan, yang penting yang mana, gambar ini udah sesuai apa enggak ya. Kemudian algoritma atau langkah menyusun sebuah kerja. Yang pertama kita riset dulu, ngomong-ngomong sama temannya sambil mencari riset, desainnya bagaimana. Setelah cocok baru diproduksi. Setelah produksi dicek dulu ya, diverifikasi, dicek sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah itu baru dipublikasikan. Jangan terbalik ya, sebelum dicek udah dipublikasikan ternyata bermasalah, bisa bermasalah hukum, bermasalah dengan susila dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan alur produksi konten digital. Yang pertama kita riset audiensnya siapa, audiensnya siapa, peserta yang dibidik yang mau ditarik ini siapa. Kemudian tentukan pesan utamanya apa. Buat storyboard algoritma langkah-langkahnya. Kita kerja ini gimana dulu ya? Oh ini dulu, nanti ini. Kamu kemarin waktu belajar membuat poster, kamu tentukan dulu temanya ya. Setelah temanya siapa yang mau difoto sebagai model. Kemudian setelah itu dicek kata-katanya, letaknya, gambarnya, baru diproduksi. Setelah itu baru bisa bahkan atau posting. Lanjut yang keempat, kita produksi boleh digital, boleh manual. Yang nggak punya HP nanti bisa digambar ya. Yang nggak punya HP bisa menggambarnya. Kemudian uji refleksi kayak apa, udah sesuai belum, baru didiseminasikan atau bisa. Nah ini pemanfaatan AI. Nanti kamu bisa menggunakan AI yang namanya adalah grammar checker. Ini anak-anak
AI dengan text to image bisa menggunakan narasi. Kalau nanti ada teks yang berjalan terus ada suaranya, nah itu menggunakan AI text to image, jadi ada narasi otomatis. Kemudian yang Canva, AI dan ChatGPT untuk membuat video dan desain. Nanti kita gunakan yang Canva, ya. Kita gunakan yang Canva sama ChatGPT untuk kata-katanya, untuk desainnya. Nah, contoh kasus yang akan kamu buat nanti adalah hemat energi listrik di rumah. Atau bisa pilih yang lain temanya seperti stop bullying, stop narkoba, kemudian ada tentang lingkungan, tentang kesehatan. Terserah nanti ya, membuatnya tidak terbatas. Audiens nanti ditentukan, kita tentukan keluarga dan teman sekolah. Untuk pesan utama, matikan lampu saat tidak digunakan. Ini contoh nanti kamu bisa berkreasi sendiri. Kemudian ada konten poster digital dengan slogan dan ilustrasi. Ada ilustrasinya, ada fotonya, ada teksnya. Nanti setelah selesai, kalau didiseminasikan di grup WhatsApp kelasnya masing-masing, ya. Kesimpulannya apa nanti setelah kita mempelajari yang pertama apa dibaca? Yang berikutnya ya, kemudian berikutnya jadi saya tidak melarang kalian menggunakan AI dalam membuatnya. Lanjut. Semua itu nanti kamu gunakan pedoman untuk membuat poster, ya. Nah, nanti kamu menentukan audiennya. Jelas tadi audiennya teman-teman dikasih diri dan warga sekolah. Rumuskan pesan utamanya, kamu buat kata-katanya, nanti buat algoritma atau storyboard langkah-langkahnya bersama di kelompok, bagaimana menyusun supaya proyek kali ini bisa terselesaikan. Lanjut, produksi konten sederhana, bisa pakai poster aja, lalu kita presentasikan nanti. Nah, anak-anak sebelum kita bekerja untuk melakukan pembuatan konten poster, kita ada proses yang saya tanyakan di sini. Langkah pertama dalam berpikir komputasional. Kira-kira tadi apa jawabannya? A, B, C, atau D? C. Kita lihat C. Oke. Jawabannya adalah oke, betul. Betul ya, ya, jawabannya C. Lanjut ke soal berikutnya. Contoh aplikasi AI membuat gambar. Canva. Oke, kita lihat jawabannya. Oh betul. Terima kasih teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Prinsip utama produksi konten digital adalah A. B-nya nggak kelihatan. Jawabannya kira-kira apa? B. Kita lihat. Oh iya, itu jawabannya. Etis dan tepat sasaran, ya. Lanjut, kemudian soal keempat, storyboard dalam produksi konten produksi untuk A. Menentukan target. Apa jawaban? B. Kita lihat ya, B. Apakah betul B? Oh iya, tepuk tangan ketemunya, ya. Tepuk tangan yang ikhlas, ya. Tepuk tangan yang ikhlas. Lanjut, soal kelima, ya. Soal kelima. Diseminasi konten berarti apa? B. Oke, kita lihat B. Ya, tepuk tangan. Nah, terima kasih. Sekarang tinggal praktikum.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu poster anti narkoba dan poster stop bullying. Itu adalah hasil kami, yaitu poster stop bullying. Mohon saran dan kritiknya pelan-pelan. Ya. Jadi kritik yang pertama di pakaian ya, kurang rapi. Yang kedua nggak pakai sepatu, bisa diganti diedit ya nanti fotonya. Ya, berikutnya untuk yang ini ada kritik saran. Ya anak nakal ya begitu tampilannya. Apakah tulisannya sudah jelas semua? Yang bagian mana yang kurang jelas? Oh, bagian bawah. Nanti bisa lebih jelaskan lagi ya Mas ya. Ya. Terima kasih. Silakan duduk ganti kelompok yang berikutnya. Silakan duduk. Ayo kelompok berikutnya anak putri. Gantian. Silakan maju ke tulisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto yang ketutupan tulisan itu ya? Ya, nanti Mbak tulisannya masukkan ke, kalau bisa masukkan ke papan tulis itu nggak apa-apa. Mari bersama menjaga lingkungan bersih dan sehat mulai dari kelas. Ada pesan seperti itu anak-anak. Bagaimana menurut kamu? Ya nanti juga kritik dan saran dari temannya. Kemudian yang kedua ada kritik saran untuk ini. Ini kepalanya nggak kelihatan. Kepalanya atas itu kepotong Mbak. Ya nanti fotonya diganti yang lebih jelas ya. Bisa tidak dua anak ya. Ya ini terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak tadi sudah memberikan atensi, kemudian kritik dan saran kepada kelompok-kelompok yang lain. Untuk kelompok yang lain supaya segera diselesaikan nanti dikumpulkan di WA saya ya. Dulu nanti kalau sudah saya setujui, kemudian setelah selesai menerima kritik dan saran temannya supaya diedit lagi. Baru nanti kita sebarkan lewat WA grup kelas atau lewat portal yang kalian buat ya. Demikian anak-anak hasil yang kita buat, semoga apa yang kita laksanakan
bermanfaat dan membuat kalian lebih etis dalam membuat poster atau media digital yang lain dan bisa bermanfaat orang lain. Terima kasih. Sampai pembelajaran hari ini sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak untuk tugas di rumah kalian edit dulu ya, baru nanti dikirimkan lagi ke saya dan ke teman-teman untuk mendapatkan saran yang lebih bagus lagi demi tercapainya hasil karya yang lebih sempurna. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.